Shalom Aleihim. Berjumpa lagi dengan saya pada perenungan hari ini, hari Minggu 8 Mei 2022 yang bertepatan dengan hari Minggu Paskah yang keempat. Mari kita awali perenungan hari ini dengan tanda kemenangan kita. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Iri hati membutakan hati. Bacaan liturgi hari ini diambil dari bacaan pertama Kisah Para Rasul 13 ayat 14, dilanjutkan dengan ayat 43 sampai dengan 52. Bacaan kedua Wahyu 7 ayat 9 dilanjutkan dengan ayat 14b sampai dengan 17, dan Injil Yohanes 10 ayat 27 sampai dengan 32. Saudara-saudaraku yang terkasih di dalam kasih Kristus, iri hati saudara-saudara akan membutakan hati kita. Dengan iri hati akan menutup telinga kita terhadap suara Roh Kudus. Dari iri hati saudara-saudara kita akan jauh dari Tuhan Allah dengan menyakiti bahkan membunuh sesama kita. Dari Alkitab kita dapat melihat mulai dari perjanjian lama hingga perjanjian baru, bagaimana iri hati mematikan rohani saudara-saudara. Kita lihat saja Kain yang iri hati melihat persembahan saudaranya Habel yang diterima oleh Allah. Maka dia pun membunuh saudaranya karena iri hati. Bagaimana saudara-saudara Yusuf yang iri hati dan membenci Yusuf hingga bersikap semena-mena terhadap dirinya. Saudaraku yang terkasih, bacaan pertama hari ini pun kita melihat bagaimana orang-orang Yahudi yang iri hati melihat orang banyak mengikuti Paulus yang mengajarkan akan kebenaran. Mereka menghujat dan membantah setiap perkataan Paulus. Kisah Para Rasul 13 ayat 45. Tetapi saudara-saudara, dengan berani Paulus dan Barnabas berkata, memang kepada kamulah firman Allah harus diberitakan lebih dahulu. Tetapi kamu menolaknya dan menganggap dirimu tidak layak untuk beroleh hidup yang kekal. Karena itu kami berpaling kepada bangsa-bangsa lain. Sebab inilah yang diperintahkan kepada kami. Aku telah menentukan engkau menjadi terang bagi bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, supaya engkau membawa keselamatan sampai ke ujung bumi. Kisah Para Rasul 13 ayat 46 sampai dengan 47. Injil hari ini pun saudara-saudara, kita melihat bagaimana orang Yahudi yang menolak Yesus akan ajarannya. Sekali lagi orang-orang Yahudi mengambil batu untuk melempari Yesus. Yohanes 10 ayat 31. Saudaraku yang terkasih, dinyatakan di sini saudara bahwa firman diberikan untuk keselamatan bagi bangsa-bangsa. Namun sayang sekali saudara, banyak dari bangsa-bangsa yang menolaknya. Mereka tak menanggapi akan kasih karunia dari Allah ini saudara. Bagaimana dengan diri kita saat ini saudara? Bagaimana tanggapan kita akan kasih karunia keselamatan Allah yang telah diberikan kepada kita melalui firman-Nya? Kita kadang sering masih seperti orang Yahudi yang menolak, yang membantah-bantah akan firman Tuhan. Bahkan kita mendua saudara. Di satu sisi kita percaya akan Dia sebagai Tuhan karena berkat-Nya. Tetapi di sisi lain, kita tak mau menerima firman-Nya yang keras sekali. Tidak sedikit dari kita yang tak menerima firman-Nya yang hidup. Tetapi kita menerima dengan penuh iri hati, kedengkian, kebencian saudara. Mereka tak melihat keselamatan itu lagi. Karena apa saudara? Karena iri hati telah menutupi mata rohani kita. Kita dapat melihat bagaimana rasa iri hati dari saudara-saudara Yusuf saudara berujung kepada hal-hal buruk yang mereka alami di kemudian hari. Fakta dalam Alkitab mencatat bahwa orang yang iri hati akan mengalami kematian rohani.
Bahkan akan menyebabkan terjadinya penyakit fisik. Amsal menasihati kita. Hati yang tenang menyegarkan tubuh, tetapi iri hati membusukkan tulang. Amsal 14 ayat 30. Saudaraku, Alkitab juga mencatat bahwa iri hati akan membuat segala jerih payah dan usaha yang kita lakukan akan sia-sia, saudara. Pengkhotbah menulis, dan aku melihat bahwa segala jerih payah dan segala kecakapan dalam pekerjaan adalah iri hati seseorang terhadap yang lain. Ini pun kesia-siaan dan usaha menjaring angin. Pengkhotbah 4 ayat 4. Nah, saudaraku, sebagai bahan refleksi kita, saudara, adakah saat ini kita memiliki iri hati, saudara? Coba kita lihat di dalam kedalaman batin kita. Adakah iri hati kita saat ini, saudara? Perenungan Minggu Paskah keempat hari ini mau mengingatkan kepada kita semua, saudara-saudara, betapa sangat mengerikan sekali, saudara, akibat dari iri hati itu. Kita semua, saudara-saudara, diajak untuk melihat kemurahan Tuhan Allah kita melalui putranya Yesus Kristus yang telah rela mengorbankan tubuhnya terkoyak-koyak demi kita semua. Dia rela wafat di atas kayu salib demi keselamatan kita dan dunia, saudara. Mari, saudara-saudaraku yang terkasih, kita mau mengikuti Yesus Kristus. Karena kata Yesus, saudara, dan aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka, dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya, dan seorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku. Yohanes 10 ayat 28. Mari, saudara-saudaraku yang terkasih, kita mau refleksi. Jika ada hari ini kita iri hati, saudara, kita mau lepaskan. Kita mau mengikuti Yesus. Tuhan Yesus, ampunilah kami yang masih sering iri hati. Terangilah kami dengan kuat Roh Kudus-Mu, ya Yesus, agar kami dimampukan berjalan menurut kehendak-Mu dan mengikuti Engkau kini dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat berhari Minggu. Mari kita persiapkan hati bersama keluarga untuk menyambut Tuhan kita Yesus Kristus di dalam perjamuan Ekaristi. Dan terimalah perutusan karena kita diutus. Shalom Aleihim.